itu semua benar, assalamualaikum dan selamat malam. Simpelnya nih kok. Karena menurut aku ya udah deh, I hurt your feelings. Kamu juga boleh dong showing up feelingsnya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan dikurangin. Contohnya gini, apa ya? kamu cerita di bagian pertama story apa? Iya. Yang pertama aja udah salah. Ngapain nanya ke netizen? Kenapa? Sekarang kamu mau tahu nggak siapa orang yang aku cinta? Mau tahu nggak? Kan itu kan yang ditanyain ke netizen. Loh, kan di story kan udah tahu. Siapa? Jerry. Siapa? Jerry. Jerry. Iya. Jerry. Itu urusan kamu, Jerry, siapapun itu terserah. Jeremy. Terserah kamu itu siapa. Mohon maaf. Yeah. Mohon maaf banget. Saya sama Jeremy aja follow-followan tidak. Ya, chat-chatan tidak. Tapi Yang foto iya. Kamu pernah foto sama dia? Itu buat kepentingan photoshoot di Bali. Oh ya. Jeremy mantan kamu kan? Kok tahu kok? Apaan sih? Gak jelas banget. Maksudnya ada hubungan kan? Demi Allah Rasulullah. Enggak, dulu ada hubungan. Kita ke kantor polisi abis ini terus kita cek ya. Kamu mau tau nggak? Saya tuh sampai bohong sama kamu demi dicerai sama kamu. Kamu tau nggak siapa yang aku suka? Habib Nurmagomedov. Udah punya istri kan? Kan waktu itu dikasih lihat kan? Tahu nggak Ibrahim? Ya, gini. Enggak. Gini. Demi Allah. Dengar ya. Dalam pernikahan ya kok, kita harusnya bahagia. Oke? Ketika kalau kamu melihat video ini, tolong ya, kirain dulu dan lemah dia. Ya. Love you Habib. Lanjut. Oke, ini biar nggak skip nih yang nonton. Iya. Kan lu married. Iya. Tapi terus akhirnya sempat ragu, sempat hampir batal, cuman akhirnya menikah nih ya, ini secara kronologis ya. Dan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian akhirnya benar-benar resmi pisah. Iya. Oke, dan 2 hari. Kamu udah bisa menerima keputusannya Ratu bahwa dia Pertama enggak? Pertama kayak sebagai suami. Bagus sekali framingnya nih guys. Gini, framingnya itu jadi suami yang tersakiti. Wow. Wow. Kamu mau pilih judul apapun itu hakmu. Ibrahim, saya tanya, kamu ngerti agama kan? Apa? Kamu ngerti agama kan? Kamu ngerti agama kan? You understand about religion kan? Yeah. Especially Muslim kan? Kamu juga punya channel YouTube. Ibrahim, siapa nama panjang kamu? Itulah. Dengar ya. Kamu punya tekad, punya niat untuk menikahi seseorang. Betul, Islam yang kafah, bagus. Setelah menikah, menjalaninya, bisa tidak? Bisa tidak. Aku ajak kamu sholat, kamu lari. Jawab dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Ayo. Bisa tidak? Ada 5 hal untuk istri Muslim yang boleh meminta cerai pada suaminya. 1, tidak diberikan hak dan kebutuhannya. 2, suami tidak berkelakuan baik dan tidak mengajak kamu ke pergaulan yang baik. Yang ketiga itu kalau tidak salah hilang. Yang keempat lupa. Yang kelima lupa. Karena maaf ya kok, agamaku kurang bagus. Ada salah. Ada alasan aku sayang sama orang lain. Ada. Dengerin, bukan ke situ arahnya. Bentar, sabar, nanti kita ke sana ya. Sebentar ya. Boleh. Katanya tadi minta aku boleh berusaha habis ini ya. Iya boleh. Oke, tapi one by one. Oke, lanjut. Pertanyaan sih belum dijawab tadi. Apa? Waktu pertama kamu belum bisa nerima bahwa ya pasti shock lah ya. Misalnya menikah, bahagia pasti dong. Terus 2-3 hari kemudian diputuskan untuk cerai. Kita cerai lah intinya. Nah, kalau sekarang kamu udah mulai bisa nerima bahwa ini pernikahan memang tidak bisa dipertahankan. Udah bisa menerima itu sebagai kenyataan. Karena gini, dulu kita nikah Sabtu. Minggu masih oke. Sini masih oke. Walaupun sini itu kayak sore ini agak kayak dikit masalah lah. Tapi masih oke. Masih sama saya. Masih kayak oke, it's fine lah. Selasa pagi bangun, aku turun ya, aku tahu dari teman-teman kayak dia suka telur dadar gitu, dia udah aku masakin telur, bikin buah, sebagai kayak ya udah kayak biar dia bahagia juga. Setelah itu aku bilang ya udah kita harus siap-siap ada syuting jam 1.
Setelah itu ada yang terjadi itu. Saya nggak, maksudnya saya mau jawab tentang pertanyaan kamu aja lah. Habis itu kita pindah tempat kita bilang ke rumah sakit, dia minta talak di rumah sakit. Enggak, itu nggak benar. Itu nggak benar kok. Saya minta talaknya di rumah sebelum minum Panadol. Enggak, demi Allah Rasulullah. Bukan. Enggak, emang begitu. Bukan. Saya nggak bahagia nikah sama kamu. Iya, bukan. Tapi kamu nggak minta talak. Terus kamu bilang, Tapi kamu nggak minta talak. ya udah minum aja. Nggak boleh gitu. Demi Minum Allah, apa? Al-Quran ya. Minum apa? Panadol, Minum 4 apa? strip. Minum apa? Panadol, 4 Minum strip. apa? Yang kamu pegang sini saya sampai biru. Apaan? Itu kapan? Orang dia, Itu iya pagi-pagi. Pas kamu balik dari rumah sakit. Sebelum dari rumah sakit. Diam ya. Jujur atau diam? Benar. Nggak boleh bohong dong. Iya, jujur atau diam? Benar. Udah. Bentar, Kuk. Ya kalau Bentar. mau, Ya, bentar ya. Kalau Masa mau aku dilanjutkan bentar. dalam Ya. keadaan tenang. Oke, siap. Mau cari Makanya solusinya, kalau ya. jujur atau diam, satu gitu. Jujur atau diam? Ya. Saatnya maka ceritanya yang full Ya, dong. bentar ya. Kalau dulu mungkin aku nangis-nangis. Kalau ini mohon maaf ya. Nih, aku yakin janda tuh setelah menjadi janda pemikirannya akan lebih lugas, tegas. Oke, siap. Berarti kamu nggak sadar ya? Itu berarti kamu kondisi itu kamu nggak sadar. Kok nggak Oke, sadar? Bentar. Habis dari kamar, habis dari mandi. Jadi inilah Bentar, alasannya kenapa saya cerainya itu makin dipercepat aja. Kalau Habis bisa dari itu. kamu mandi kan, habis mandi, kamu ganti baju kan. Aku selesai rambut styling. Oke. Pas aku udah selesai styling rambut, aku masuk ke kamar. Dia sembunyi gitu, paham sesuatu. Paham. Aku bilang nggak baik. Dia berdiri, dia kayak di sini. Apa itu? Buka tangan. Dia buka obat. Loh, aku kaget loh. Kenapa ini? Aku ambil buang. Kenapa ini ada? Aku nggak bahagia. Masih aku nggak bahagia. Kalau minta tolak, aku nggak bahagia. Aku bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nafas dulu. Aku bilang ayo kita sholat. Oke. Dia di atas, aku nggak tahu kalau pas dia sendiri di atas dia minum lagi apa enggak. Aku ke mobil ambil mukna sama sejadah. Oke. Ambil mukna sama sejadah, terus kita mau sholat. Allahu Akbar, kita rakaat pertama sujud. Pas bangun dari sujud, dia lepas hijab dan lari ke bawah. Saat itu aku nggak bisa putus sholat. Oke, bentar. Ini kan sebenarnya kayak dua belah pihak ya. Ada satu yang nggak bahagia di pernikahan sehingga akhirnya dia pengen stop menikahnya. Menurut kamu udah ngerti belum kenapa Ratu itu nggak mau melanjutkan pernikahan? Kamu udah Sayang sama orang lain. menurut kamu karena sayang sama orang lain? Karena selain itu sebagai suami aku kayak nggak merasa ada salah. Jadi menurut kamu Ratu ini memutuskan untuk tidak itu melanjutkan alasan pernikahan? dia, itu dia yang ucap, bukan saya yang bilang. Oke. Kalau Ratu mungkin apa sih yang ada tanpa harus terlalu spesifik lah, mungkin misalnya gitu ya. Sebenarnya kamu cinta sama Ibrahim Tidak, dari awal? tidak. Tidak. Sehingga itu akhirnya mikirin kamu. Oke, sebelumnya kalau nggak cinta terus kenapa masih mau melanjutkan pernikahan begitu? Nggak apa-apa, mungkin dia mau coba-coba gitu. Kok Taufik Prasetyo sama Zaskia Gotik ya dulu? Apa? Ya udah, itu aja jawaban aku. Simple, padat, jelas, lugas. Udah gitu doang. Kalau untuk sampai aku jelasin semuanya kayaknya nggak perlu. Oke. Karena gimana pun juga saya pernah ijab kabul sama dia. Sisanya kalian nilai sendiri. Cuman kalian tahu saya bukan tipikal orang yang tidak menghormati pernikahan, tidak sama sekali. Tetapi sekarang saya itu lebih ke bermain cepat, eksekusinya cepat. Mau nikah nggak? Mau serius nggak? Kalau mau ayo, kalau nggak. Tapi ketika dalam pernikahan tidak sesuai dengan menikahnya misalnya 100%, ketika setelah menikah jadi 0%, wah nggak bisa, aku udah punya anak, aku punya tanggung jawab, aku punya cicilan, aku punya ini, aku punya itu. Jadi kalau misalnya cuman hanya berani niat punya nyali menikahkan, kehidupan setelah menikah itu juga harus dipikirkan. Seperti itu. Nah, kenapa aku di hari pertama masih bilang benar
itu benar-benar assalamualaikum dan selamat malam, karena menurut aku dia berhak, karena dia pasti ada rasa sakit hati dan aku pun sedih menyakiti hati dia kok. Cuman aku nggak mau kelihatan, aku orangnya nggak peduli kayak kali ini dalam kisruh rumah tangga yang ini saya tidak akan meneteskan air mata dimanapun. Karena mereka berharap begitu kan, oh nanti nangis-nangis lagi. Ibrahim adalah sosok suami yang istilahnya tuh perfect, mencintai Kak Ratu dan anak Kak Ratu sekarang. Kamu baru saja bilang, saya ajak dia sholat, dia lari ke bawah. Gini bro, kalau misalnya lu mau ngajak sholat gue, anakku juga lu ajak. Karena Anda menikahi janda. Kalau Anda tidak mengerti cara menikahi janda atau mendidik janda serta anaknya, belajar dulu. Baru dinekatin, gitu. Umurnya berapa? Ih, saudara-saudaraku yang muslim anaknya baru umur setahun kurang, banyak yang diajarin supaya tidak jadi seperti saya. Saya yang kurang agama saya ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang ini. Ngapain tanya jawab kayak gini? Ada kok Rofi kok. Bentar, saya lagi jawab dulu. Bang, dalam agama, Koko. Rasul bilang, Ibrahim, Koko ini. Panggil bang juga apa sih? Ini Koko namanya. Jarang sih manggil bang, apa juga. Gini, dalam agama, alimu auladakum as-salata fi sab'a wadribuhum fi 'ashr. Itu artinya apa? Ajarin anak kalian pas umur 7 sholat. Enggak sih. Di Indo tuh umur setahun. Lu diajarin sholat di umur berapa? Jujur. Lu lupa berarti masih kecil kan? Lu? Enggak, umur berapa? Oke. Enggak, umur setengah. Kan interpretasi mungkin bisa salah tuh. Berarti alasannya benar, alasannya dia cerai atau dia lari, dia nggak mau sholat gara-gara aku nggak zaknio. Oke, siapa aku tahu alasannya sekarang. Alasanmu tapi sebenarnya sesimpel kamu. Alasanmu dan alasan maksudnya gimana? Alasannya gitu kan, gara-gara aku nggak ajak nih sholat, itu alasan yang bikin kamu lari. Ada banyak alasan. Tapi kalau yang dibikin versi simpelnya, kamu tidak mencintai dan tidak merasa bahagia dengan pernikahan yang kamu lakukan itu. Betul. Itu simpelnya kayak gitu. Betul. Oke.